Ya, shalom. Shalom. Haleluya. Shalom. Halo, Pak Jan. Halo, nak. Ya, saya tadi merenung soal tentang apa yang saya sampaikan sama kalian waktu ibadah gabungan dengan teens. Get the fire itu. Saya kilas balik sedikit. Kalau kalian kalau kalian sudah lupa khotbahnya, ya lihat saja di YouTube ada. Tuhan itu di Kisah Para Rasul pasal 2 terjadi bahwa semua orang yang berkumpul di atap Yerusalem itu dapat lidah-lidah api itu. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, ya kan? Semua dipenuhi oleh Roh Kudus mereka yang ada di situ. Mereka membuat tercengang orang-orang gitu. Nah, hari ini saya mau cerita tentang seorang pribadi yang begitu berdampak setelah kejadian itu. Pribadi itu namanya Petrus. Kita cerita nanti ayat-ayatnya kalian bisa highlight sendiri. Tapi saya mau ceritalah tentang Petrus. Petrus itu adalah seorang yang bekerja sebagai nelayan. Perangai sudah pasti sebagai seorang nelayan dia keras, kalau tidak mau dibilang kasar. Ya, karena mereka punya pergaulan seperti itu. Agak susah ya ketemu mereka yang bekerja seperti Petrus, terus bicaranya seperti bilang, Fael permisi, gitu. Tak mungkin. Itu coba kau lihat itu orang-orang di lelong, apa pasti itu, ini kok gitu. Itu kan mereka memang seperti itu. Mereka memang seperti itu. Nah, bayangkanlah Petrus seperti itu. Besok-besok kalian jalan-jalan ke pasar, kalian lihat itu penjual ikan, Petrus seperti itu. Nah, Petrus ini adalah murid yang disentuh oleh Tuhan Yesus dengan cara yang begitu luar biasa. Saya mau kita lihat bagaimana caranya Tuhan Yesus memanggil Petrus. Karena cara yang dipakai Tuhan Yesus memanggil Petrus itu sangat-sangat luar biasa. Kita lihat Matius pasal 4 ya. Sorry. Matius pasal 4. Atau lebih bagus kita lihat Lukas. Coba lihat Lukas beda. Lukas 5 ayat 1. Nah, Lukas kayaknya lebih bagus. Lukas 5 ayat 1. Boleh Kapten bacakan saya? Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami
bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan ia takjub oleh karena banyaknya ikan yang ditangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghelap perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, perhatikan bagaimana encounter-nya Petrus dengan Tuhan Yesus. Encounter Petrus dengan Tuhan Yesus itu adalah pertemuan dalam masa kegagalan. Petrus ada dalam kegagalan besar. Dia mencoba menangkap ikan semalam-malaman. Dia orang yang sangat-sangat berpengalaman. Tetapi semalam-malaman dia tidak dapat ikan. Dia tidak dapat ikan. Jadi dia pulang di situ. Dia pulang setelah pagi. Dia pulang untuk beres-beres jalannya karena dia gagal menangkap ikan semalam-malaman. Perhatikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendatangi Petrus. Dengan sengaja Tuhan Yesus itu pergi kepada perahu Petrus. Dia pilih perahunya Petrus. Apa itu perahunya Petrus? Perahunya Petrus itu adalah lambang kegagalan. Ya, lambang kegagalan. Nah, encounter-nya Yesus pada Petrus itu adalah Yesus memasuki area kegagalan daripada Petrus. Dan memakai area kegagalan daripada Petrus itu untuk kemudian menyampaikan isi hatinya. Menyampaikan firman-Nya. Wow. Saya tidak tahu apa yang kalian alami. Tapi saya mau bilang sama kalian. Kalau kalian merasa gagal, ada perasaan-perasaan gagal dan tidak layak saat ini. Untuk beberapa hal. Izinkan Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan Yesus. Izinkan Roh Kudus masuk di situ. Dan memperkatakan firman Tuhan yang hidup. Wah. Karena waktu Roh Kudus memakai itu. Memperkatakan firman yang hidup itu. Ingat Yohanes pasal 14 dibilang bahwa Yohanes pasal 14 dibilang bahwa Yesus itu, bahwa Roh Kudus itu, dia berfungsi mengingatkan kita segala sesuatu, mengajarkan kita segala sesuatu, dan mengingatkan, ya kan? Dan mengingatkan kita akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu kan fungsinya. Kalau kita buka lagi deh, Yohanes 14, biar ingat terus kalian. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, berarti ketika Tuhan masuk di dalam area kegagalanmu itu, maka Tuhan tidak hanya sedang memulihkan kegagalanmu, tidak. Tuhan memulainya dengan apa? Mendeklarasikan perkataannya, mendeklarasikan ketetapannya. Itu yang dilakukan Yesus pada perahu Petrus. Yesus pilih area kegagalan Petrus pada saat itu untuk kemudian mendeklarasikan ketetapan ilahinya. Itu begitu luar biasa.
Itu begitu luar biasa. Nah, Petrus ini disentuh di dalam area kegagalannya. Tidak sama sekali langsung, tidak dengan serta-merta langsung membereskan kegagalan Petrus. Tidak. Tapi Yesus speak up di situ. Dia speak truth. Nah, itu dia. Dia speak truth di situ. Dia speak truth. Dia memperkatakan kebenaran. Izinkan area-area kegagalanmu dinyatakan oleh Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran. Bukan untuk datang menuduhmu dan bilang, wah, kamu sudah gagal. Kamu sudah begini, kamu sudah begitu. Enggak. Dia akan datang di situ kalau kamu izinkan. Dia akan datang di situ. Dan dia memperkatakan, dia mendeklarasikan ketetapan-ketetapan ilahinya di situ. Artinya, area kegagalanmu harus tunduk pada ketetapan ilahinya. Area kegagalanmu harus tunduk pada ketetapan ilahinya. Perahunya Petrus, yang merupakan area kegagalan Petrus, itu harus tunduk pada ketetapan ilahi yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan di situ? Ketetapan ilahinya adalah apa? Yesus menyatakan firman-Nya. Dan menyatakan firman-Nya itu bukan hanya untuk Petrus, tapi dia menyatakan firman-Nya itu kepada banyak orang. Perhatikan ini baik-baik. Listen to me carefully. Listen to me carefully. Saya berdoa agar area-area yang kita anggap dalam hidup kita sebagai kegagalan, sebagai tragedi dalam hidup kita, saya berdoa agar Tuhan memilih area itu. Untuk kemudian dari area yang kamu anggap lemah dan gagal itu, Tuhan justru menyuarakan kebenarannya. Bukan hanya untuk kamu, tapi justru bagi banyak orang. Justru bagi banyak orang. Wow, luar biasa. Jadi kegagalanmu bukan aib. Kegagalanmu, keterpurukanmu bukan aib. Tapi justru jadi area di mana Tuhan menyatakan, memproklamirkan ketetapan ilahinya di situ. Lihat, caranya Tuhan Yesus memulihkan Petrus bukan langsung ke Petrusnya. Tapi dia memakai area kegagalan Petrus untuk kemudian itu menjadi media agar orang lain di luar Petrus itu menerima ketetapan ilahi. Menerima firman-Nya. Itu hal yang luar biasa. Di mana Yesus memberitakan itu? Dari area kegagalan Petrus, perahunya. Saya ingat dulu, saya dengar kesaksian. Bukan dengar, saya baca buku. Saya baca buku, itu adalah buku dari Pastor Jeffrey Rahmat. Bukunya sudah lama sekali. Nanti coba kalian carilah. Saya masih punya bukunya. Tapi itu buku sudah lama sekali. Bukunya itu berjudul Permainan Cantik. Bagus bukunya. Nah, di buku tersebut, Jeffrey Rahmat memberikan kesaksian tentang ada seorang pengusaha yang gagal dalam usahanya. Pengusaha gagal dalam usahanya. Aduh, tragis sekali itu. Mestinya pengusaha berhasil sebagai usahawan. Ini dia pengusaha, usahawan yang gagal dalam usahanya. Sangat tidak matching. Nah, dia kemudian datang kepada Pastor Jeffrey dan mengeluh tentang kegagalannya. Satu kali, Pastor Jeffrey itu dapat undangan khotbah di Full Gospel Businessman. Full Gospel Businessman itu adalah kumpulan-kumpulan pengusaha. Kumpulan-kumpulan pengusaha di mana kumpulan pengusaha di mana pengusaha-pengusaha Kristen itu dikumpul, kemudian mereka bikin ibadah. Nah, Pastor Jeffrey ajak si pengusaha yang gagal ini. Si pengusaha yang gagal ini dia ajak ikut. Tapi yang lucunya adalah Pastor Jeffrey bilang gini sama pengusaha tersebut. Saya minta kamu bersaksi ya. Ih, mau bersaksi apa?
Orang dalam kegagalan disuruh bersaksi. Saya mau bersaksi apa? Saya sama sekali tidak jadi teladan. Tapi Pastor Jeffrey bilang gini, saksikan kegagalanmu. Wih, dia bilang, saya malu, Pastor. Saya bagaimana? Masa saya cerita-cerita, saya ewer-ewer kegagalan saya. Saya malu lah, saya begini-begini. Dan Pastor Jeffrey bilang gini, kamu tidak tahu bahwa sementara orang mengikuti ibadah di Full Gospel itu, tidak semua mereka sukses. Mereka duduk situ, tidak semua mereka duduk sebagai pengusaha sukses. Kamu tidak tahu, mungkin mereka lagi struggle. Mereka lagi struggling, mereka lagi bergumul. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu bahwa Tuhan sedang memakai apa yang kamu alami saat ini untuk menjadi penguatan bagi banyak orang. Bukan hanya penghiburan, tapi penguatan. Akhirnya dia bersaksi. Jadi Pastor Jeffrey waktu naik diminta khotbah, langsung Pastor Jeffrey bilang, sebelum saya berkhotbah, saya meminta teman saya untuk menyampaikan kesaksian. Maka kemudian pengusaha ini naik dan kemudian memberikan kesaksian yang apa adanya sekali. Dia berikan kesaksian yang apa adanya tentang keadaannya. You know what? Banyak sekali orang dijamah Tuhan dari kesaksiannya. Banyak yang getting relate. Banyak yang merasa terhubung begitu. Banyak yang bilang, wah saya juga lagi bergumul. Saya juga, wah kita ternyata begini-begini. Wah kamu luar biasa. Kamu masih berani menyampaikan kesaksian. Kamu sangat menguatkan saya. Kamu begini-begini. Wah itu jadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Dan ternyata itu menjadi awal pemulihannya. Setelah kejadian yang fenomenal itu, kemudian perlahan-lahan Tuhan buka jalan untuk usaha. Dan kemudian dia back to the business. Ya. Dia kemudian berhasil kembali. Nah, ini bukan soal dia punya berhasil kembali. Tapi soal begini. Bagaimana kamu mengizinkan area kelemahan, area kegagalanmu itu. Untuk kemudian Roh Kudus ada di situ. Mengingatkanmu tentang ketetapan-ketetapan ilahi darinya. Yang kemudian efeknya bukan pertama-tama untuk dirimu, tetapi justru menjadi berkat bagi orang lain. Dipakai untuk jadi berkat untuk orang lain. Coba. Minggu lalu kita bahas tentang tata hati. Kecewa. Coba area kekecewaan dan area patah hatimu. Kamu sediakan itu bagi Yesus. Kamu sediakan bagi Yesus dan biar Roh Kudus menyatakan ketetapan ilahinya di situ. Yang justru akan memberkati banyak orang. Wah, lihat encounter-nya dengan Yesus dan Petrus ya, luar biasa. Setelah itu, setelah Yesus selesai berfirman, maka ini yang Yesus lakukan di perahu Petrus. Yesus tidak tanya. Yesus itu, dia Tuhan toh, dia maha tahu. Dia tidak langsung setelah firman, langsung dia bilang, Pet, kamu gagal ya. Pet, kamu ini ya. Pet, kamu, enggak. Yesus tidak begitu. Coba lihat caranya Tuhan Yesus berurusan dengan area itu. Yesus langsung bilang begini. Mari, Petrus, mari kita bawa perahumu ke tempat yang dalam. Kita jala ikan di sana. Jadi Petrus itu, Yesus itu, encounter-nya dengan Petrus itu bukan soal, aduh Petrus, kami merasa iba kepada dirimu. Saya lihat kamu kusut sekali. Penuh dengan apa ya? Pembukaan dulu. Tapi Yesus tidak. Yesus cuma bilang gini, ayo, kita pergi ke tempat yang dalam. Ayo, kita pergi ke tempat yang dalam. Wah, ternyata setelah Roh Kudus menyatakan ketetapan ilahinya dalam area kegagalan kita, dia mau kita menerima tuntunannya, sekalipun itu mustahil. Dan ingat, ketika Tuhan berurusan dengan area kegagalan kita, tuntunannya pada jalan keluar itu pasti mustahil. Dengar ini. Tuntunannya Tuhan
ketika dia berurusan dengan area kegagalan dan kelemahannya kita, itu pasti tuntunan yang kelihatannya mustahil. Pasti mustahil. Pasti mustahil. Pasti. Mustahil buat Petrus untuk menangkap ikan pada waktu matahari sudah tinggi. Itu kan tidak sesuai dengan ilmu penangkapan ikan dimanapun. Sebab ilmu penangkapan ikan itu berkata, menangkap ikan yang paling baik adalah pada malam hari. Makanya nelayan itu orang begadang. Tidak ada yang tangkap ikan pagi-pagi panas terik begitu. Tidak ada. Mau nangkap ikan bagaimana kau? Panas-panas matahari tinggi begitu. Ikan semua sedang lari ke dalam. Karena terlalu panas tuh, mereka lari ke dalam semua. Mereka lari ke dalam, cari yang lebih warm, lebih hangat. Ikan lari ke dalam. Tidak ada yang terang-terangan naik di ini. Kayak macam kita sekarang lah, model-model kita sekarang. Dapat matahari berjemur. Enggak, ikan kan enggak butuh begitu. Adakah ikan begitu matahari tiba-tiba mereka menggelepar-gelepar di permukaan air. Aku mau mendapat vitamin D, I'm coming, kan begitu. Ya, mereka malah lari ke dalam. Nah, makanya menurut Petrus, pastilah, menurut pendapat nelayan-nelayan siapapun dia, bukan cuma Petrus, siapapun dia, kalau dapat suruhan seperti begitu, dapat instruksi kayak begitu, oh Tuhan Yesus, no. Tidak mungkin. Saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang banyak orang tidak sembuh dari area kegagalan atau area kelemahan hidupnya. Karena ketika mendapat tuntunan Tuhan pada hal yang mustahil, mereka anggap itu bukan Tuhan. Dan tahu jawaban mereka? Mereka bilang, itu mustahil. Kita masih membumi, Pak. Tidak bisa langsung disuruh begitu. Coba, saya mau tanya. Bagaimana caranya sembuh dari kikir? Dari penyakit kikir? Seke. Bagaimana caranya? Memberi. Tidak usah langsung bilang gini, karena saya itu kikir. Jadi saya memberi ya sedikit-sedikitnya lah dulu. 1% dulu, naik 2%, naik 3%. Oh tidak. Langsung memberi. Itu cara sembuhnya. Makanya dulu itu kalau kita masih merokok dulu tuh. Kalau dibilang berhenti merokok, langsung biasa itu kalau perkataan-perkataan yang itu langsung ya pelan-pelan tuh bertahap. Kita pakai gula-gula karet atau tidak ada. Karena saya dulu berhenti merokok, itu langsung lepas. Langsung lepas. Memang masih nyoba-nyoba satu kali begitu, tapi sudah rasa tidak enak. Langsung lepas. Langsung lepas. Karena memang begitu. Kalau kita mikir, tidak mungkin terjadi, tidak mungkin. Ya sudah, terserah. Nah, saya kasih cerita tentang Suzette Hetting. Ini kesaksian terbaru. Suzette Hetting itu kena COVID. Nah, dia isoman, tapi kemudian dia lihat saturasinya sudah turun. Kemudian dia punya batuk, batuknya tiba-tiba mengganas. Batuk mengganas, lalu kemudian demamnya sangat tinggi. Jadi dia bilang dia harus ke rumah sakit. Nah, Suzette itu sedang buat pertemuan Zoom setiap hari, namanya healing apa gitu. Saya lupa. Pokoknya kesembuhan lah. Temanya kesembuhan. Nah, pas sudah jam untuk pertemuan itu, Roh Kudus bilang sama dia, layani dulu pertemuan itu. Padahal dia sudah mau sekali pergi rumah sakit. Akhirnya dia duduk di depan laptop, dia layani. Dia layani. Waktu dia layani, tiba-tiba kuasa Tuhan datang kepada dia. Begitu luar biasa. Dia berkhotbah. Dia berdoa. Ada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa datang pada dirinya. Wow, begitu luar biasa. Selama dia berkhotbah dengan berapi-api, tiba-tiba bisa berapi-api. Padahal ini ada batuk-batuk. Tiba-tiba bisa berapi-api. Wah, dia keringat.
Keringat luar biasa. Dia keringat. Setelah itu yang terjadi apa? Demamnya hilang. Demamnya hilang, batuknya berhenti. Saturasi oksigennya 96. Langsung. Dia bilang, wah, luar biasa. Luar biasa. Ternyata Roh Kudus sedang menginstruksikan dia sesuatu yang mustahil. Roh Kudus bilang, enggak, kamu enggak ke rumah sakit. Layani dulu aku. Mirip seperti Petrus ini. Petrus ini juga begitu. Petrus bilang, hei, ayo sekarang kita pergi. Sekarang kita pergi tangkap ikan. Itu rasa-rasanya Petrus. Tapi Petrus bilang, perhatikan kata-katanya Petrus. Dia bilang apa? Dia bilang, guru, rabi, sudah semalam-malaman kasihan ini sepi menangkap. Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat. Tapi saya suka Petrus bilang gini. Ini harus jadi jawabannya kita. Tapi karena engkau yang menyuruh. Hello. Sekalipun kelihatan mustahil. Tapi kamu harus jawab Tuhan. Mungkin kamu bisa bilang sama Tuhan. Tuhan, Roh Kudus kayaknya ini mustahil sekali. Tapi karena kau yang suruh. Oke, saya ikut. Luar biasa Petrus. Waktu Tuhan berurusan dengan dia, dia bilang itu, saya sudah gagal. Malam kemarin saya sudah gagal. Tapi kalau kau yang suruh, oke, saya bikin. Kita tahu akhir ceritanya. Ikan yang banyak berhasil Petrus tangkap. Di dalam kondisi situasi yang sangat tidak mungkin. Dia tangkap. Nah, mari kita lompat ke Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-3. Sorry. Ini adalah peristiwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ini setelah kejadian di hari Pentakosta. Saya cuma mau saudara kalian hook pada ayat. Sudahlah, kita baca semua lah. Kali ini saya minta Owen Egbert kalau bisa baca. Owen Egbert baca ayat 1 sampai 2. Lalu kemudian Ben baca ayat 3 sampai 4. Baru Kesia baca ayat 5 sampai 6. Silakan. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dengan pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ben. Ya. Ayat 3, ayat 4, Ben. Oke. Kisah Para Rasul 3. Oke. Kisah Para Rasul berapa tadi, Papi? 3, Ben. Oke. Ketika orang itu melihat bahwa bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata,
Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Oke, sudah? Sekarang lihat bagaimana Petrus punya jawaban. Petrus waktu kemudian berhadapan dengan situasi yang sangat mustahil. Dia berhadapan dengan orang lumpuh. Orang lumpuh ini ditaruh di bait Allah, bukan untuk sembuh, tapi untuk minta sedekah. Halo? Kalian masih percaya kalau kita ini bait suci? Ya. Kamu dan saya itu bait suci. Tapi berapa banyak orang yang melihat kamu itu hanya sebagai tempat untuk meminta-minta, sedekah, tapi bukan tempat untuk sebuah perubahan yang radikal. Halo? We are the temple of God. Kita bait sucinya Tuhan. Sebagai bait sucinya Tuhan, harusnya orang kalau lihat kita, orang itu harusnya tahu bahwa ini temple ini bait suci Tuhan ini. Harusnya dia bisa melakukan perubahan, dia harus memberikan perubahan yang radikal dalam hidupku. Bukan hanya tempat untuk minta sedekah. Saya tidak bilang bahwa membantu orang sedekah itu tidak bagus. Bagus. Tapi perhatikan, kamu punya destiny itu adalah melepaskan kuasa yang mengubah orang secara radikal. Ya, itu potensinya kita. Ini situasi yang menyedihkan. Orang lumpuh, ada banyak orang sebenarnya tanpa kamu sadari, itu ditaruh dalam hidupmu. Tapi kamu selalu berpikir, kita selalu berpikir bahwa orang-orang ini casual lah, mereka biasa, mereka memang ya sudah seperti itu, memang mereka ada dalam hidupku. Padahal kamu tidak sadar bahwa kamu itu adalah the temple of God. Kamu itu adalah bait suci Tuhan. Di bait suci Tuhan itu, sebagai orang yang merupakan, sebagai orang-orang yang terhisap di dalam tubuh Kristus, you are the body, you are the part of the body of Christ. Kamu adalah bagian dari tubuh Kristus. Seharusnya kalau kamu bagian dari tubuh Kristus, kamu punya kemampuan, kamu punya ability, kamu punya abilitas untuk melepaskan apa yang diinginkan oleh sang kepala itu, yaitu Yesus Kristus. Tetapi yang gawat adalah kita ini tidak menyadari posisi kita, our identity sebagai the part of the body of Christ. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita lupa. Kita bahkan tidak pernah menyadari hal tersebut. Padahal kalau kita sadari itu, wow. Orang datang ke kita bukan cuma untuk minta sedekah, bos. Hey, halo. Kamu tahu ajaibnya game online dan semua app yang ada itu TikTok dan segala macam. Kamu tahu ajaibnya mereka? Ajaibnya mereka itu begini. Mereka ditaruh di depan pintumu, di pintu kehidupanmu. Dan kemudian bisa efek rumah kediamanmu ini dengan begitu luar biasa. Dengan begitu luar biasa. Kamu bisa bilang begini, cuma mata saya, Pak. Cuma mata saya, Om Nence. Oh, enggak. Dari mata, dia ke otak. Dari otak, kalau sudah sampai ke otak, dia perintah seluruh tubuh. Dan tanpa kita menyadari, seluruh tubuh kita melayani apa yang dipresentasikan oleh mereka. Itu luar biasa loh. Luar biasa. Sehingga mereka tidak mereka tidak menganggap ini menjadi sesuatu yang akhirnya kamu menganggap itu tanpa sadar, kamu menganggap itu menjadi sesuatu yang tidak biasa. Kamu menganggap itu menjadi sesuatu yang tidak biasa. Dan kamu menganggap itu menjadi sesuatu yang luar biasa tanpa kamu sadari. Kamu tidak bilang amin. Waktu kamu main game online kan kamu tidak bilang amin, amin. Enggak, kamu enggak bilang begitu. Tidak.
Tapi kamu dipengaruhi dengan begitu luar. Beda kan? Kalau kita dengar firman Tuhan kan kita bilang amin, amin. Tapi dalam kehidupan tidak amin. Karena tidak efek di sini. Waduh. Tapi lihat yang terjadi sama Petrus. Ternyata peristiwa Yesus menjamah dia. Begitu berdinamika dalam hidupnya. Sampai akhirnya Petrus berkata seperti ini kepada orang lumpuh itu. Orang lumpuh yang ditaruh di bait suci Allah. Sabar sebentar ya. Ya, perhatikan ini, sadar ini. Orang ini ditaruh di depan bait suci. Petrus datang. Bait suci yang bernama Petrus dan Yakobus datang mendekati orang ini. Saya suka kata-katanya Petrus. Petrus bilang gini. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, wah, ini kata-katanya Petrus. Lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami. Halo, waktu kamu jadi bait suci Allah, kamu harusnya bilang sama orang, hey, kau lihat saya. Lihat saya. Lihat saya. Bukan karena sayanya, tapi lihat apa yang saya mau lepaskan. Lihat apa yang Petrus lepaskan setelah itu. Petrus bilang gini, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang dia mau bilang gitu? Saya tidak punya apa-apa yang kamu mau sebenarnya. Harta duniawi, apa? Mungkin saya tidak punya. Saya tidak punya ketenaran. Saya tidak punya kekayaan. Mungkin saya tidak punya hal-hal yang menarik untuk ditawarkan. Tapi Petrus bilang gini. Apa yang saya punya, saya berikan kepadamu. Saya suka sekali ini kata. Dia bilang, apa yang saya punya, saya berikan kepadamu. Apa yang dia punya? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang Petrus punya? Dia mau bilang begini, yang saya punya itu otoritas nama Yesus. Karena dengan otoritas nama Yesus itu, saya memerintahkan segala sesuatu. Hey! Waktu Petrus dijamah dengan lidah-lidah api itu, dia berubah. Dia tahu destininya. Dia tahu identitasnya. Dia tahu dan dia berkata seperti ini. Yang saya punya ini otoritas dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Dan otoritas dalam nama Yesus itu memerintahkan segala sesuatu. Include, termasuk. Kamu jalan demi yang nama Yesus Kristus. Berjalan. Berjalan. Wow. Ini yang saya bilang begini. Waktu kita menyadari kita punya identitas. Anak muda. Kamu harus menyadari identitasmu. Bahwa di dalam dirimu ada otoritas Yesus Kristus. Petrus sadar itu. Petrus sadar sekali. Waktu area kegagalannya dibereskan oleh Tuhan. Dia sadar. Memang Petrus ada jatuh bangunnya. Tapi saya sudah tidak sempat bahas lagi di sini. Mungkin dalam sesi lain kita bisa bahas itu lebih terperinci. Tapi lihat bagaimana Petrus. Di ujungnya dia tahu bahwa yang dia punya adalah otoritas Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus. Apa yang kamu punya? Apa yang kamu punya? Prestasimu kah punyamu itu? Talentamu kah punyamu itu? Kemampuan kah punyamu itu? Kepandaian kah punyamu itu? Suara yang bagus kah? Atau apakah? Apakah itu punyamu? Dengar baik. Seharusnya dalam kesemuanya itu, kita harus menyadari. Yang saya punya ini, otoritas nama Yesus. Karena saya punya pribadinya. Dengan otoritas itu, saya memerintahkan. Wah, saya memerintahkan. Saya memerintahkan. Berani tidak bicara begitu? Saya memerintahkan. Bukan hanya sekedar ngemis-ngemis minta, oh Tuhan tolong, tolong. Oh bukan, kehidupan kita sudah bukan seperti itu lagi. Tapi kehidupan kita adalah yang memerintahkan. Wah, menyatakan otoritas Allah. Itu identitasmu.
Itu identitasmu. Hanya izinkan Tuhan Yesus menyatakan kebenarannya dalam area kegagalan. Saya tutup dengan ayat Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 bilang apa? Ayo kita baca sama-sama. Kasih hidup kalian punya mic semua. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 28. Satu, dua. Oh, cepat. Sudah? Oke. Baca sama-sama Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saya sudah pernah terangkan sebenarnya ini waktu ibadah hari Minggu. Nanti kalian carilah di YouTube. Kalau tidak salah, saya terangkan itu di khotbah yang judulnya Dinamika Pintu yang Sesak dan Jalan yang Sempit. Kalau tidak salah. Tapi yang part 1. Nanti kalian cari di YouTube. Saya pernah terangkan itu. Tapi mungkin kapan-kapan kalau saya share di YouTube lagi, saya terangkan lagi itu sama kalian. Tapi kalau kalian mau dengar, kalian bisa dengar di YouTube. Cari saja di judul itu. Dinamika Pintu yang Sesak dan Jalan yang Sempit. Bagian yang pertama. Tapi yang saya mau bilang sama saudara adalah, Tuhan bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil. Kita tahu Petrus hidupnya adalah apa? Hidup yang terpanggil. Orang yang mengasihi dia itu bukan sekedar, oh I love you. Enggak. Menurut Rasul Paulus, orang yang mengasihi dia itu adalah mereka yang terpanggil, berinisiatif. Mereka yang berinisiatif untuk disesuaikan dengan apa saja yang Tuhan mau. Makanya orang-orang seperti itu, mereka sampai kepada satu sudut pemikiran bahwa yang mereka miliki itu, mereka tidak miliki yang lain. Mereka memiliki otoritas dari pribadi Yesus Kristus. Itu identitasmu. Itu identitasmu. Grab itu, pegang itu sungguh-sungguh, tangkap itu, hidupi itu, jalani itu. Lepaskan itu lewat kehidupan kalian. Maka kalian akan lihat bagaimana kuasa Tuhan bisa bergerak lewat hidupmu dengan begitu luar biasa. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama hidupi untuk belajar hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Ayo, silakan Kapten. Thank you, Pak Bican.